bahwa Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu seringkali secara berkala itu kita bertemu dari mulai KSB, Waketum sehingga Menteri atau Wakil Menteri Kabinet Pak Prabowo. Itu kita mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas isu-isu yang menjadi target dari pemerintahan Prabowo Gibran. Programnya nggak boleh berhenti, programnya harus jalan terus karena secara substansif itu sangat baik. Ya, bahwa tadi ada keracunan, itu kan artinya di tataran teknis. Nah, tataran teknis itu kan bisa kita evaluasi secara berkala. Kalau misalnya lewat ke kiri itu terlalu banyak rintangannya, terlalu banyak harga yang harus dibayar, kan kita bisa lewat kanan. Tapi yang menarik tadi usulan dari Golkar itu melibatkan kantin sekolah. Karena ini juga sesuai dengan banyak aspirasi, pikiran banyak orang ketika program makan gizi gratis, yang ingin menghidupkan UMKM, yang ingin ini. Itu akan melibatkan kantin sekolah, tapi kan kenyataannya justru kantin sekolah itu yang tidak dilibatkan gitu loh. Malah membentuk SPPG di luar kantin sekolah. Gitu loh. Nah, sekarang dengan kejadian ini Golkar mengusulkan melibatkan kembali kantin sekolah. Mungkin sebelum Pak Presiden tegur, ketum kami udah tegur duluan karena kan kita juga punya tim yang setiap dicek secara berkala dan bahkan tidak perlu tim yang ngecek, tetapi menteri-menterinya sendiri juga secara berkala kan kita seperti curhat session gitu loh, tetapi yang berkualitas ya kan. Kalau bisa kan sebelum Pak Presiden tegur, kita sudah memperbaiki. Dan kalau soal reshuffle, yaitu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, itu haknya Pak Presiden lah. Tahun pemerintahan Prabowo, kalau diberi nilai ya, dari 1 sampai 10, berapa penilaian Golkar terhadap pemerintah? Ini menjebak nih. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nungguin ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang politisi wanita yang juga duduk di parlemen. Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ibu Hajah Sari Yuliati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bu, sebelumnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Golkar nih yang ke-61. Ke-61 ya. Ini jadi partai yang paling tertua sekarang di Indonesia ya kan. Partai tertua dan paling lama di parlemen kan. Yang suaranya selalu tetap gitu loh. Maksudnya tidak pernah sampai anjlok-anjlok benar gitu. Ketika direda masalah pun masih tetap kokoh di posisi 3 besar kebanyakan Golkar kan. 2 besar. Boleh besar. Dong dikoreksi. Oh iya, tapi sekarang kita mau bahas dulu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming ini kan sudah setahun di 20 Oktober kemarin. Banyak sekali penilaian-penilaian yang disampaikan oleh lembaga survei, oleh akademisi, dan kebanyakan semua hampir positif dalam menilai setahun pemerintahan Pak Prabowo ini. Dari Partai Golkar sebagai partai koalisi yang terbesar di parlemen, gimana sih menyikapi dalam menilai 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Baik. Jadi pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam 1 tahun terakhir ya, baru 1 tahun pertama ya, 1 tahun pertama, capaian-capaiannya itu sudah cukup positif ya. Kalau kita lihat tadi Mas bilang bahwa berdasarkan survei-survei yang salah satunya antara lain saya lihat kemarin di poll tracking, itu rate acceptance-nya masyarakat terhadap pemerintahan ini kan juga sangat tinggi. Dan kami dari Partai Golkar juga menilai bahwa so far pemerintahan Prabowo Gibran on the track. Dan Pak Prabowo sendiri kan juga Pak Prabowo sendiri mencanangkan programnya Hasta Cita, dan so far itu sangat baik ya, bahwa mungkin ada yang harus dibenahi ya, pastilah namanya juga program baru, substansinya bagus, tetapi mungkin di teknisnya nanti kita
uh, uh, apa ya, setiap harinya ya tentu kita perbaharui, kita perbaiki. Gitu. Berarti kalau udah on the track, ada optimisme bahwa pemerintahan ini setidaknya akan membawa cita-cita besar dari pemerintah sendiri di 2045 Indonesia Emas itu. Ya tentu kita harus optimis. Program Hasta Cita aja, programnya saja itu sudah membawa keoptimisan kita. Ketika pelaksanaannya juga Pak Prabowo ini kan juga punya target yang dia juga dan dia juga kencang akan target itu, ya. Dia juga pernah bilang bahwa menteri-menteri yang nakal itu kan akan ada evaluasi, tapi sebelumnya juga ada peringatan, yaitu kan dalam rangka dia mengawal program-program yang dia buat, dan dia juga memastikan bahwa program itu menuju goal yang memang dia rencanakan sejak awal. Jadi ya kita harus optimis. Semua itu kan ada pepatahnya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya bahwa nanti hasilnya seperti apa dengan keoptimisan ini kan tentu akan kita kawal dengan hasil yang maksimal, semaksimal mungkin mendekati apa yang menjadi goal kita di awal. Bu, kalau kita melihat dari survei ini kan ada sejumlah survei, semua capaian baik, tapi ada yang catatan yang masih kurang itu dari sektor ekonomi. Misalkan kayak Poltreking sendiri menyoroti soal ekonomi, LSI Dinijia memberikan raport buruk soal ekonomi, yang nilai lain semua dapat raport biru, ekonomi masih buruk. Dimana buat target pertumbuhan ekonomi yang Pak Presiden inginkan 8% itu kan masih jauh. Kita masih di angka 5%-an gitu kan. Sementara kita tahu Golkar sendiri misalkan di kabinet itu justru yang di Kementerian Ekonomi ini berasal dari Golkar. Misalkan Menko Perekonomian Pak Erlangga orang Golkar. Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Golkar. Wamen Perdagangan Mbak Roro itu Golkar. Bahkan Pak Bahlil sendiri sebagai Ketua Umum itu Kementerian SDM yang juga ekonomi itu kan. Kaitannya dengan ekonomi ya. Dari Golkar sendiri setidaknya dalam untuk menggenjot masalah sektor perekonomian sendiri, apakah ada semacam catatan-catatan bagi kader-kader yang di kabinet soal ekonomi ini sendiri? Betul. Jadi menteri-menteri Golkar itu memang rata-rata menteri-menteri tentang ekonomi ya. Dan ekonomi, target Pak Prabowo kan pertumbuhan ekonomi 8%. Tadi Mas juga bilang bahwa sekarang ini masih bersekitar di angka 5. Tetapi itu kan ada kenaikan. Bahwa mereka sedang belum hari ini belum memenuhi target, iya. Tetapi kan kita bisa melihat progres. Memang isu ekonomi kan tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia juga ada. Nah, Golkar memang ini saya kasih bocoran bahwa Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu seringkali secara berkala itu kita bertemu dari mulai KSB, Waketum sehingga menteri atau wakil menteri kabinet Pak Prabowo itu kita mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas isu-isu yang menjadi target dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya salah satunya tadi isu tentang ekonomi. Ya di situ memang setiap menteri di situ mengeluarkan tantangannya mengenai target-target program dari Pak Prabowo. Semua di situ mengeluarkanlah tantangan-tantangannya apa dari setiap kementerian, dan kita di situ juga membicarakan kira-kira solusinya itu seperti apa. Dan tentu kan memang ada juga trial error juga ada ya, kita secara berkala memang melakukan evaluasi internal ya, evaluasi internal, tetapi ya kita semua optimis lah bahwa dalam perjalanannya itu mungkin ada kendala, tetapi kan kita juga tetap lihat di perjalanan itu tetap ada progres meskipun belum mencapai apa yang menjadi tujuan Pak Prabowo. Ya kalau apa isinya ya tentu kan biarlah menjadi dapur kami lah. Ya, berarti sektor perekonomian ini juga menjadi fokus yang cukup
penting ya bagi Golkar sendiri dalam. Iya, karena tadi menteri-menteri kami ada di situ, ya tentu di setiap kementerian mempunyai goals apa, ya kita fokus di situ gitu. Jadi kita selalu fokus di subjeknya masing-masing, bukan hanya ekonomi saja, tetapi dimanapun kita berada kita pasti fokus di subjeknya masing-masing gitu. Bu, ini kan kalau lihat dari survei kemarin juga itu kan salah satu program strategis, program andalan presiden yang cukup populer itu kan makan bergizi gratis. Namun kita tahu kan, memang ini kan luar biasa kan, belum 1 tahun cakupannya sudah sangat banyak kan. Tapi ada juga permasalahan di mana ada keracunan massal di berbagai daerah sehingga presiden sampai mengeluarkan perpres. Golkar sendiri gimana melihat MBG ini? Karena kan kemarin sempat ada pro dan kontra juga, sebaiknya di stop sementara untuk setidaknya mengevaluasi dulu agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Kalau program MBG makan bergizi gratis ya, makan bergizi gratis, itu program yang luar biasa bagus ya, luar biasa bagus karena kita tahu bahwa salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebelum kita mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gizi anak kan harus diperbaiki. Gizi anak bangsa kan harus diperbaiki dulu. Jadi di hulunya diperbaiki dulu. Jadi itu program yang benar-benar visioner dari Bapak Presiden. Programnya nggak boleh berhenti, programnya harus jalan terus karena secara substansif itu sangat baik. Ya, bahwa tadi ada keracunan, itu kan artinya di tataran teknis. Nah, tataran teknis itu kan bisa kita evaluasi secara berkala. Kalau misalnya lewat ke kiri itu terlalu banyak rintangannya, terlalu banyak harga yang harus dibayar, kan kita bisa lewat kanan. Yang penting kan tetap menuju ke Roma, kan gitu ya Pak. Dari Partai Golkar sendiri, kita juga kemarin sempat rapat juga soal MBG ini. Dan Pak Bahlil juga memberi arahan kepada kita, bahwa mungkin yang kita bisa kritisi konstruktif itu ya di tahap teknisnya aja. Tetapi secara substansi program ini tidak boleh dihentikan. Bahkan ya harus kita sama-sama kawal untuk bisa berhasil seperti tujuan Pak Prabowo. Nah, salah satu contohnya kemarin itu dari Komisi 9 ya ini ya. Di Komisi 9 itu dari fraksi Golkar mengusulkan secara teknis mungkin dapurnya bisa dibagi ke sekolah-sekolah gitu. Jadi di tataran teknisnya aja sih. Oh, berarti SPPG-nya itu tidak harus di luar, tapi di sekolah? Iya, dibagi lah. Jadi jangan juga serta-merta yang kemarin sudah dijalanin salah semua, bikin bentuk baru, ya enggak juga. Gitu. Jadi dibagi di sekolah-sekolah. Itu masukan ya dari fraksi Golkar kemarin. Ini kan kayak presiden sendiri kan mengeluarkan perpres baru kan buat MBG ini sendiri kan, khusus teknis sendiri kan, ada aturan di SPPG, misalkan SPPG-nya harus higienis, segala macam, sampai mengerahkan SEP, masak tidak boleh di bawah jam 12, tapi kenyataannya kan juga sampai hari ini kan masih terjadi keracunan di Lembang kemarin, di Gunung Kidul gitu, dalam artian kan belum sampai optimal lah. Ya. Perpres ini bahwa ini menjadi solusi sesuai dengan keinginan presiden zero accident gitu kan. Tapi masih karena buktinya masih terjadi kasus-kasus keracunan massal itu gitu loh. Ya, perpres itu saya lihat juga udah sangat baik. Bahwa pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan keinginan, itu kan proses Pak. Takes time lah, butuh waktu. Ya, tapi kita harapkan waktunya itu tidak terlalu lama. Ya, perpresnya kan baru hitungan berapa lama kan gitu kan, kecuali sudah bertahun-tahun masih terjadi seperti itu, ya memang harus aturannya yang harus dievaluasi. Kalau ini kan butuh waktu, text time, kan nggak ada juga yang simsalabim disulap langsung jadi gitu kan, ya semua, apalagi ini kan orang banyak ya, orang banyak yang ikut di dalam itu, nah itu kan perlu waktu lah untuk mensosialisasikannya, untuk sampai jadi seperti apa yang kita harapkan. Takes time, tapi saya optimis lah. Saya optimis. Yang penting semua stakeholder itu mempunyai kesamaan visi bahwa ini baik untuk anak bangsa. Tapi yang menarik tadi usulan dari Golkar itu melibatkan kantin sekolah. Karena ini juga sesuai dengan banyak aspirasi, pikiran banyak orang ketika
program makan gizi gratis, yang ingin menghidupkan UMKM, yang ingin ini, itu akan melibatkan kantin sekolah. Tapi kan kenyataannya justru kantin sekolah itu yang tidak dilibatkan gitu loh. Malah membentuk SPPG di luar kantin sekolah. Gitu loh. Nah, sekarang dengan kejadian ini Golkar mengusulkan melibatkan kembali kantin sekolah. Ini kan agak, saya pikir malah usulannya sangat menarik juga, tidak terlalu terbebani juga SPPG itu kan. Satu SPPG harus membuat berapa ribu makanan setiap harinya gitu kan. Kalau diselesaikan dengan kantin-kantin sekolah, beban SPPG juga kan nggak terlalu berat gitu mungkin Bu ya. Ya itu harus kita research dulu ya, harus kita survei, kita research seberapa banyak kantin sekolah yang juga mumpuni sesuai dengan SOP teknis MBG itu. Kan itu juga saya lihat kan tidak mudah juga. Nah, apakah semua kantin juga bisa memenuhi requirement dari MBG itu apa enggak, itu kan harus dicek juga dulu gitu. Bahwa ada ide itu kan bagus-bagus aja, tetapi pelaksanaannya kan tetap sesuai SOP yang ada di Perpres itu. Dan tidak semua juga mungkin bisa memenuhi itu gitu kan. Ya. Bu, ini apa kan selain sektor ekonomi yang juga mendapatkan penilaian kecil sedikit itu, yang kurang bagus juga kalau menurut survei Poltreking itu kan dari sektor hukum. Ibu kan kebetulan Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Menurut Ibu, penegakan hukum di era Pak Presiden Prabowo ini gimana dalam setahun ini, Bu? Kalau kita melihat padahal kan banyak kasus-kasus korupsi yang cukup besar yang terungkap justru di era Presiden Prabowo. Nah itu dia yang mau saya sampaikan tadi. Cara menilai kecilnya itu bagaimana ya? Justru di setahun ini banyak sekali kasus-kasus yang fantastis yang bisa terungkap, baik dari pihak polisi, dari pihak jaksa. Itu mereka banyak sekali mengungkapkan kasus-kasus yang nilainya luar biasa. Ya sampai mungkin saya nggak mau sebut nama ya, bahwa ada pemain-pemain kakap yang akhirnya di zaman Pak Prabowo ini bisa diungkap gitu ya, bisa diungkap. Itu kan walaupun orangnya nggak kecil ya. ya balik lagi proses. Ya paling nggak ada one step yang kita bisa one step ahead gitu ya, bisa kita lakukan, bukan kita, yang bisa dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Prabowo ini untuk mengungkap yang tadi kelas kakap itu kan baru sekarang berani ya. Dan keberanian APH ini kan tentu juga dilatar belakangi oleh keberanian Presiden dalam mau bertanggung jawab atas apapun resiko gitu ya, yang akan diterima oleh Presiden, karena berani memberantas sesuatu yang dulu tuh seperti tabu untuk diberantas. Ya bisa dilihat kan di TV-TV juga banyak sekali lah pengusaha-pengusaha yang dianggap kebal hukum. Ternyata di zaman Pak Prabowo ini ternyata kita ketahui hukum tidak tumpul ke atas gitu. Jadi kata-kata itu baru sekarang saya melihat dengan jelas bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas gitu. Bu, kalau melihat kenapa penilaian hukum itu cukup rendah di era Pak Presiden? Ada dua faktor. Pertama, penilaian publik terhadap kepolisian. Ini juga yang menjadi tuntutan di demo di akhir Agustus kemarin, reformasi Polri. Sampai hari ini, Presiden sendiri dalam membentuk tim reformasi Polri tidak berjalan. Belum jelas, baru Polri-nya aja membentuk tim reformasi, sementara Presidennya belum. Ini yang juga menjadi penilaian kurang baik dari masyarakat. Kedua, kinerja KPK yang dianggap kurang optimal. Di mana sekarang penegakan hukum lebih banyak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kasus-kasus besar oleh Kejaksaan. Sementara KPK, kasus-kasus yang ditangani pun nggak jelas sampai sekarang. Kasus yang sudah jelas saja, ini tidak kapan tersangkanya nggak jelas gitu. Ini yang akhirnya menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Kalau Ibu melihat ini gimana, Bu? Ya, kalau menurut saya semuanya itu sama lah, kalau menurut saya sama, bahwa terkesan kejaksaan seperti itu ya mungkin karena diungkapkan di media mungkin. Kalau KPK kan banyak sekali kasus yang saya lihat, banyak sekali kasus-kasus besar yang sedang mereka investigasi ya, yang sedang mereka
mau ungkap, tetapi kan mereka perlu kehati-hatian. Dan cara kerja, kalau menurut saya itu soal cara kerja aja. Kalau kejaksaan cara kerjanya seperti itu, KPK cara kerjanya seperti itu. Dan kita juga harus sepakat dulu, keberhasilan itu tentang penegakan hukum apa, ukurannya apa. Apa ketika banyak yang ditangkap, atau justru tidak banyak yang ditangkap. Kalau tidak banyak yang ditangkap kan bisa dua. Artinya penegakan hukum sudah berhasil sehingga tidak banyak orang yang korupsi. Kan yang kayak gitu kan. Pencegahannya yang berjalan gitu. Iya, pencegahannya berjalan dengan baik gitu kan. Jadi kalau menurut saya mereka semua bekerja dengan caranya masing-masing. Tapi kan KWK ini kayak OTT aja. Ini OTT jangan dilakukan sekalipun dilakukan. Ini kasus-kasus yang remeh-temeh ibaratnya. Yang harusnya bukan levelnya KPK, tapi ditangani oleh KPK gitu kan. Tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan negara, cita-cita besar reformasi untuk membentuk KPK gitu loh. Enggak, kadang-kadang nih, tapi ya mereka melakukan itu justru ingin mengurut ke kasus yang lebih besar. Karena saya lihat juga di beberapa daerah mereka sedang melakukan penyelidikan. Kalau kita lihat sekilas memang kayaknya ini kasus remeh-temeh. Tapi saya menduga gitu ya. Oh ini nanti runutannya di kesini, ini runutannya ke sini. Cuman kan mereka perlu kehati-hatian dan mereka memang tidak memfestivalisasikan gitu. Ya kita harus berprasangka baik juga lah dengan mereka ini. Tapi kalau Ibu melihat koordinasi dari 3 lembaga penegak hukum ini, Polri, Kejaksaan, dan KPK ini gimana Bu di era Presiden? Koordinasi sangat, mereka semua terkoordinasi dengan baik ya, dengan berkomunikasi baik. Mereka semua satu tujuan lah, intinya satu tujuan memberantas pertama ya penegakan hukum lah ya, yang antara lain adalah pemberantasan korupsi. Dan mereka juga saya lihat berkoordinasi dengan baik ya, mungkin kan tidak perlu harus woro-woro kan bahwa koordinasinya, komunikasi itu seperti apa. Tetapi kami di Komisi 3 melihat mereka berkoordinasi dengan baik. Di KPK sendiri kan juga banyak juga ada polisi, ada jaksa di dalam, yang tentu kan mereka semua berkoordinasi dengan korpsnya masing-masing. Jadi tidak ada... Nggak jalan sendiri-sendiri juga, nggak gitu. Kemungkinan cicak buaya itu nggak mungkin terjadi nih Bu? Ya, insya Allah jangan lah. Maksudnya kepentingan kita kan untuk apa sih ya kan? Kepentingan kita kan kalau misalnya pemberantasan korupsi kan itu mengembalikan uang negara gitu kan. Pencegahan itu mencegah jangan sampai uang negara bocor kan gitu. Ya ya pelan-pelan juga ya. Pelan-pelan kan kami juga di Komisi 3 berkomunikasi dengan berbagai aparat penegak hukum. Ketika kita berbicara bangsa dan negara, kita kan meninggalkan ego sektoral masing-masing gitu. Jadi intinya intinya penegakan hukum untuk bangsa dan negara gitu. Kalau di parlemen sendiri Bu, ini kan Golkar ibaratnya walaupun suara peringkat kedua, tapi di koalisi pendukung pemerintah ini kan yang nomor 1, terbanyak kursinya di DPR. Sejauh ini gimana dalam setahun ini pola komunikasi di antara internal koalisi pendukung pemerintah ini kan mayoritas kan? Pinus PDIP aja kalau di parlemen. Ini pola komunikasinya dalam untuk menggolkan program-program strategis pemerintah ini di parlemen gimana Bu? Ya kalau dalam Partai Golkar sendiri, di dalam internal Partai Golkar, untuk legislatif itu kita memang diarahkan, arahan dari pimpinan kita, baik pimpinan partai maupun pimpinan fraksi, kita untuk selalu mendukung program-program dari Bapak Presiden. Nah, bentuk dukungan itu juga tidak selalu ya, program-program Pak Presiden itu kan dengan menteri-menterinya kan. Ya kan? Di apa namanya? Eksekusinya kan dengan menteri-menterinya. Nah, kita yang pertama arahan kepada kita di legislatif itu selalu mendukung program Presiden. Nah, mendukung itu seperti apa? Mendukung program Presiden itu bukan berarti kita tidak mengkritisi gitu. Kita tetap mengkritisi secara konstruktif apabila ada menteri-menteri yang program itu tidak sejalan dengan program cita-citanya Pak Presiden. Jadi kita mengingatkan lah, misalnya ada mungkin menteri yang baik dari Menteri Golkar sendiri ya, yang program-programnya itu mungkin bertolak belakang atau bahkan melenceng dari program Bapak Presiden, kita
boleh mengkritisi itu, mencoba meluruskan, berdiskusi kenapa ini nggak sama dengan program Aster Citanya Pak Presiden gitu. Itu bentuk dukungan kita terhadap Pak Prabowo Gibran. Berarti kader Golkar di DPR masih boleh kritik? Boleh, sangat boleh. Nggak ada larangan. Bukan mengkritik program Pak Presiden, justru kita mengkritik menteri-menteri yang mungkin kerjanya tidak sesuai dengan program Pak Presiden. Gitu. Termasuk mengkritik Pak Bahlil. Iya, tapi kenyataannya kan Pak Bahlil sendiri sampai sejauh ini selalu tegak lurus terhadap program Pak Presiden. Yang selalu Pak Presiden bilang kan, pasal 33 itu kan. Kalau masalah check and balances ini gimana sih Bu? Ini kan apa ya, di parlemen ini sekarang semua sudah dikuasai oleh pemerintah. Hanya tersisa sedikit sebagai yang non oposisi. Golkar melihatnya ini gimana Bu? Apakah apa ya, kalau oposisi sedikit ini kan akhirnya kontrol terhadap ini juga kan agak lemah akhirnya. Kalau semua terlalu dikuasai begitu Bu. Nah, tadi seperti saya bilang, kita juga melakukan autokritik kan, meskipun kita koalisi kan berarti kita satu gitu ya. Nah, kita kan juga melakukan autokritik. Jadi ya contohnya tadi misalnya setiap ada program presiden seperti program MBG, program yang lain, programnya bagus kita ya udah, bagus kita fair dong, bagus ya bagus. Nah, ketika menjalankannya di sisi di level teknisnya nggak baik, ya kita juga coba memberikan masukan juga gitu, seperti itu. Jadi autokritik juga ada gitu. Kan nggak harus oposisi kan yang mengkritik itu kan. Kita autokritik terhadap diri sendiri kan juga bisa dan perlu gitu. Bu, pertanyaan lain. Ini kan Pak Presiden pernah yang tadi juga sempat Ibu singgung dalam pidato kemarin yang waktu dia di Bandung itu kan, terhadap kabinetnya. Kalau ada menteri nakal sampai 3 kali, nah udah lewat gitu kan ibaratnya. Kalau masih baru, ya ditegur aja dulu lah. Tapi kalau nakal sampai 3 kali dipecat. Dan kita tahu, selain Gerindra, ini kan Golkar yang cukup banyak di kabinet ini. Golkar memaknai pidato presiden itu gimana Bu? Apakah ini sinyal-sinyal, wah jangan-jangan reshuffle lagi nih? Gitu. Atau ini memang sebuah warning bahwa ini sudah 1 tahun, sudah bukan zamannya lagi untuk beradaptasi, bukan zamannya lagi untuk santai-santai, udah keras kerjanya gitu. Oh iya, ya kami lebih mengartikannya seperti itu, lebih mengartikan bahwa ya kita nggak boleh main-main ketika kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, ya jangan kelamaan adaptasinya, tetapi udah harus action. Tetapi di Partai Golkar sendiri tadi kan saya udah ceritakan ya di atas bahwa mungkin sebelum Pak Presiden tegur, ketum kami udah tegur duluan karena kan kita juga punya tim yang setiap dicek secara berkala dan bahkan tidak perlu tim yang ngecek, tetapi menteri-menterinya sendiri juga secara berkala kan kita seperti curhat session gitu loh, tetapi yang berkualitas ya kan, misalnya Menteri A gimana persoalannya apa segala macam. Jadi sebelum Pak Presiden, kalau bisa kan sebelum Pak Presiden tegur kita sudah memperbaiki. Dan kalau soal reshuffle yaitu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, itu haknya Pak Presiden lah. Kita sudah bekerja baik, kita semaksimal mungkin bekerja baik, tetapi seandainya dinilai kurang baik ya kita terima gitu. Kita terbuka aja, open mind aja gitu. Oh jadi lebih baik ditegur partai dulu, jangan sampai ditegur presiden. Iya, kita perbaiki dulu lah semaksimal mungkin gitu. Kan tentunya ukurannya apa gitu kan, ukuran tegurannya apa? Ya kan sekarang media informasi udah sangat terbuka ya. Jadi apabila ada kritik-kritik membangun tentang substansi itu pasti kita bicarakan. Bahkan ketum kita kan juga bilang kalau kritik tentang substansi kan dia nggak ada masalah, nggak pernah marah, kecuali yang lain-lain, yaitu kan ya marah sih nggak, tetapi heran aja, heran aja gitu. Ada ya culture seperti itu di Indonesia gitu. Maksudnya meme nih Bu. Jadi kesana deh, curhat, curcol. Oke, sebelum ditutup, Min, ada pertanyaan? Dan susah kalau nanya-nanya.
Ini kan menarik juga nih, selain dari penilaian itu, ada sisi menariknya dalam politiknya. Dalam 1 tahun pemerintahan, hanya Golkar partai yang baru dipanggil Prabowo ke istana. Cuma Golkar nih, partai lain belum nih. Oh iya. Yang diterima di istana Presiden Prabowo. Dengan kepengurusan lengkap ya? Dengan kepengurusan lengkap. Nah, sikap momen itu membentuk opini bahwa Golkar menjadi anak emas di kabinet. Golkar yang disayang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Golkar mengenai opini tersebut? Dan adakah pesan khusus dari Presiden kepada Partai Golkar dalam pemerintahan selanjutnya? Sampai jangan bagaimana caranya Golkar biar partai lain nggak cemburu juga. Gimana ya? Ya kalau soal apa tadi bahwa Golkar ya kalau di antara ketum partai Golkar, di antara ketum partai politik, ya kan, udah sering kan Presiden kan secara berkala ketemu ya, berdiskusi dengan para ketum partai politik, tetapi dengan Partai Golkar beserta jajaran itu baru Partai Golkar aja. Ya kalau soal anak emas saya baru dengar dari Mas nih. Tetapi kita mengambil positifnya aja. Ya kalau yang disampaikan oleh Pak Presiden itu tidak banyak, tetapi intinya adalah kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan sama-sama karena dengan konsolidatif itu barulah kita bisa membangun bangsa negara ini dengan baik dan tenang. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari program Asta Citanya Pak Presiden itu insya Allah bisa tercapai karena meminimalisir gangguan-gangguan tersebut. Oke Bu, pertanyaan terakhir, singkat aja. Tadi terakhir lagi. Enggak, pertanyaan terakhir singkat aja. Mulai kayak politisi ya, terakhir terus. Setahun pemerintahan Prabowo, kalau diberi nilai ya, dari 1 sampai 10, berapa penilaian Golkar terhadap pemerintah, Bu? Ini menjebak nih. 1 sampai 10? 1 sampai 10. Nungguin ya. Saya juga deg-degan. Aduh. 1 sampai 10 ya. 8 deh. Kenapa tuh, Bu? 2-nya milik Allah. Jawabannya baru jawaban politisi. Pertanyaannya juga politis. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikian obrolan saya dengan Bu Sari Yuliati. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi Sobat Rakyat Merdeka semua. Bu Sari, sebelumnya makasih sudah datang ke podcast Gegas Rakyat Merdeka. Sama-sama, sering-sering diundang. Alhamdulillah. Jangan kapok ya Bu ya, berarti ya Bu ya? Insya Allah enggak. Oke, siap. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah podcast Gegas Rakyat Merdeka. Untuk terus mendapatkan informasi-informasi yang up-to-date terkait masalah politik, ekonomi, dan hukum, jangan lupa untuk terus membaca Koran Rakyat Merdeka. Dari saya sekian, Sis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gegas. Warahmatullahi wabarakatuh.